Maju. tadi Tadi. maju sini sayang, maju nak. Maju untuk sini. Nanti gantian ya, anak-anak cowoknya nih nanti nih, jangan mau kalah. Duduk. Kakak Lala bagi ini. Duduk kakak. Kakak Lala Duduk, Kak. aja sayang. Iya. Kepalanya dijaga ya. Nanti masih ada 2 lagi, Mi. Masih ada 2 lagi. Apa ya? Ada ide nggak dari teman-teman semua, dari adik-adik semua? Games apa ya? Iya, coba Ali kasih games Ali. Kasih ini nih. Alhamdulillah, sebenarnya dalam rangka ini juga sih memperingati hari lahir juga. Dan ini memang sudah ritual tahunan, setiap kali ulang tahun tuh pasti disempatkan untuk bisa berbagi, entah itu ke panti asuhan atau berbagi sama keluarga atau kita ke panti jompo gitu. Jadi memang kebetulan banget sih, memang ini hari Ramadan bertepatan dengan hari kelahiran aku yang kemarin, hari pertama Ramadan juga. Ini hari baik juga, hari paling baik di antara hari baik, hari Jumat. Jadi alhamdulillah bisa mengajarkan anak-anak bagaimana caranya untuk berbagi dan mengasah hati mereka untuk supaya lebih peduli lagi dan sesama. Antusias anak-anak sendiri gimana ketika mau diajak ke sini? Mereka senang banget karena apa ya, ketemu sama yang seumuran gitu lah ya, jadi kayak teman mainnya jadi banyak gitu. Terus juga mereka bisa belajar berbagi juga. Tadi kan mereka ikutan bagiin ini ya, kayak bingkisan gitu ya. Jadi astagfirullahaladzim ya. Ali Along kontrol. Hari ini aku ditemani sama anak-anak Starlat Along. Lala, Ali, Along, juga ada Tante Mel juga, ada Rika Bro juga. Ya harapannya semoga Allah memberikan nggak hanya umur yang bertambah, tapi juga kebijaksanaan dan juga rasa syukur juga pastinya. Wishnya adalah pengennya bisa hidup damai bersama anak-anak, bisa bersama anak-anak juga, dan pasti dengan kasih sayang dan juga bisa memberikan perhatian yang lebih maksimal. Masya Allah ya, alhamdulillah bisa ketemu sama anak-anak, adik-adik yatim piatu itu menurut aku obat untuk batin kita. Kenapa? Karena anak-anak ini kan memang mereka masih polos ya, masih suci, kemudian juga mereka juga Masya Allah diberikan ujian yang bisa dibilang melebihi kami, melebihi aku sama anak-anak gitu ya, terlahir tanpa ada orang tua. Ya seperti yang kita tahu, anak mana sih yang tidak membutuhkan kasih sayang kedua orang tua ya kan. Jadi ya itu membuat hati kita terasah jadi lebih peka, lebih bersyukur. Kayaknya memang harus diajak ke sini juga. Karena kan saya memang kenal Inara udah lama ya, dari waktu sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu ya. Saya merasa maksudnya Inara ini sosok yang maksudnya tangguh gitu loh. Dan kemudian saya ingat pas ulang tahun gitu, jadi saya ingin pas ngobrol ingin rayain bareng-bareng sama anak panti gitu. Namanya anak-anak terutama Starla ya, dia kan pasti walaupun nggak dikasih akses untuk internet gitu ya, untuk megang gadget dan bisa mengakses internet, tapi kan tetap aja dia pasti akan tahu ya, dari mungkin ada dari informasi dari orang tua murid atau dari teman-temannya. Walaupun alhamdulillah sampai hari ini circle-nya Lala alhamdulillah ya nak ya, nggak ada yang gibah. Nggak suka gibah, nggak suka gibah, nggak suka gosip gitu. Alhamdulillah ada di lingkungan yang tepat. Jadi ya tetap kita walaupun begitu mengedukasi dia supaya untuk mengantisipasi kan bagaimana cara dia menanggapi berita yang beredar, kemudian melihat dan memandang orang tuanya seperti apa gitu. Karena orang tua itu kan biar gimana pun
adalah seorang manusia yang pastinya juga pasti punya celah, sebagaimana orang tua kita semua ya, pasti punya kekurangan, punya celah. Kita nggak bisa menuntut kesempurnaan pada mereka, sebagaimana kita juga sebagai anak pasti banyak kurangnya gitu terhadap mereka. Jadi aku selalu mengajarkan Starla bahwa nak, kita ini semua manusia nak, jangan berharap apa-apa dari mami, jangan berharap mami ini sosok yang sempurna, yang Wonder Woman, superhero, no. Mami cuma manusia, pasti akan bikin salah, sama kayak Starla bikin salah, terkadang berantem sama adiknya, terkadang bohong, terkadang apa ya kan. Jadi ya sudah, yang penting kita saling paham bahwa kita manusia pasti ada proses belajar dalam hidup, semuanya berproses, tidak ada manusia yang tidak berproses, tidak ada manusia yang terlahir langsung perfect. Dan apapun itu, finalnya itu adalah nanti diri yang lahat. Jadi kita mengajarkan ke anak-anak dengan melihat adik-adik panti asuhan di sini bahwa mereka akan jadi bersyukur sama hidup mereka, dan juga menilai bahwa oh ternyata proses hidup itu sebegitu ya Mia, panjang, dan juga atas proses yang panjang itu kita tidak mudah untuk menilai orang lain. Reviewnya kayak gimana sih kalau kalian tahu? Ini kayak aku juga hafalannya masih nyamping. Terus bisa belajar bareng gitu, bisa berbagi, apa lagi ya? Nah, tapi kamu mengajarkan banyak hal ya tentang mereka, tentang bakti dan segala prihatin. Iya, dari dulu sih, dari mereka masih kecil, karena kan apa ya, aku kan juga struggling banget nih menghadapi pola asuh dari nenek-neneknya anak-anak gitu ya, kan sangat jauh berbeda nih secara parentingnya, dimana aku paham maksudnya cara mereka ini adalah menunjukkan kasih sayangnya ke cucunya, tapi kadang-kadang bila mana ditunjukkan atau dicurahkan terlalu berlebih gitu ya, tanpa ada aturan gitu kan, itu kan jadinya merusak. Jadinya ya dengan aku bawa mereka ke panti asuhan yang tadinya mereka terbiasa apa-apa serba ada, serba terpenuhi, mereka jadi melihat ada realita kehidupan yang berbeda nih dari mereka, bahwa nggak semua orang terlahir berkecukupan, dan itu yang membuat mereka jadi lebih bersyukur sama apa yang sudah mereka miliki. Alhamdulillah tahun ini bisa bareng-bareng lagi ya nak ya. Syukur alhamdulillah pada Allah bisa bareng lagi, buka puasa bareng anak, kemudian juga bisa berbagi juga ya, kita bisa ngumpul sama anak-anak, adik-adik yatim piatu. Di sini istilahnya bisa jadi kita diberangkatkan dalam keadaan sakit, atau kita nggak jadi berangkat karena ada halangan apa, tapi Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa mendapatkan pahala, dapat amalan baik gitu kan. Jadi ya bersyukur sekali bisa bertemu sama orang-orang terkasih dan di tempat yang insya Allah mulia. Kalala puasa gimana di hari ngumpul? Ada janji hadiah Ada mungkin? janji hadiah nggak sih nak? Nggak ada. Emang udah kewajiban. Oh, Tapi nak kalau selama Ramadan sini anak-anak sendiri harus ada hafalan nggak sih atau gimana sih untuk Target di target bulan Ramadan sendiri? Pasti. Sebenarnya kalau target hafalan itu emang udah tugas dari kuliah, dari sekolahnya mereka. Emang udah tugas dari sekolah, harus ada setoran hafalan. Jadi kita sebagai orang tua di rumah ya reminder, mengingat buat anak-anak supaya mereka tetap on track. Lala hafalannya udah berapa sih? Udah sampai surah Al-A'la. Ya, saya melihat maksudnya Inara itu dari dulu memang ini ya memperhatikan anak-anak, dan maksudnya dia itu nomor satu gitu ya, sebagai ibu tegar dan memperhatikan, dan nomor satu itu selalu berusaha supaya anak-anaknya itu tidak kekurangan, dan juga bagaimana sekarang mengajak mereka tetap untuk bisa sosialisasi dengan luar, dan supaya mereka itu juga humble gitu, seperti kepada dia juga kepribadian beliau yang selama ini saya kenal.